Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan kuliah kita bagian kedua untuk pakan hijauan sapi dalam sistem potong dan angkut. Sapi kalau dia bisa memilih untuk makanannya, maka sapi itu akan memilih pakan yang hijau atau yang segar, yang muda dibandingkan dengan pakan yang kering. Sapi akan memilih pakan hijauan yang muda dibanding dengan yang tua. Sapi akan memilih mengkonsumsi daun dibanding dengan batang. Nah, dalam kasus-kasus tertentu, sapi akan memilih rumput dari legum, khususnya pada musim hujan. Karena memang pada dasarnya pakan dari sapi itu adalah rumput pada dasarnya. Tetapi tidak berarti bahwa sapi itu hanya memakan rumput. Sapi akan memilih ransum yang baik ketika satu, kalau dia merumput pada padangan campuran. Jadi kalau dia merumput pada padangan campuran, maka dia akan memilih ransum yang baik, dia akan mengkonsumsi hijauan yang baik-baik dulu, hijauan yang berkualitas dulu. Apabila hijauan berkualitas sudah habis, baru kemudian dia berpindah kepada hijauan yang kurang kualitasnya. Dan kedua, apabila dia berikan pada sistem potong angkut pakan campuran, maka sapi juga akan mengkonsumsi pakan yang berkualitas terlebih dahulu. Jadi baik pada sistem potong angkut, jadi kalau dia berikan pakan campuran, ransumnya terdiri dari pakan campuran, maka dia akan memilih pakan yang berkualitas terlebih dahulu, baru kemudian akan apabila pakan berkualitas sudah habis, baru kemudian dia akan memakan pakan yang kurang berkualitas. Nah, kalau kita memperhatikan pada sistem potong angkut, bila sapi itu memakan semua pakan yang diberikan di dalam ransumnya, di mana termasuk dia juga memakan bagian yang buruk atau pakan-pakan yang tidak bagus, semuanya dimakan habis, maka ada kemungkinan bahwa ternak tersebut tidak mendapat pakan yang cukup, tidak mendapatkan atau tidak diberikan pakan yang cukup, sehingga semua pakan yang ada tersedia itu, baik yang berkualitas maupun yang tidak berkualitas dan yang buruk pun dia makan semuanya. Nah, ini kita harus perhatikan, menjadi perhatian kita ketika kita memelihara sapi dalam sistem potong dan angkut. Berapa kali seharusnya kita memberikan makan sapi kita? Hal yang perlu diingat bahwa sapi itu perlu waktu untuk makan. Jadi perlu waktu untuk makan, untuk mengunyah dan mengkonsumsi pakan. Dan yang kedua, sapi itu perlu waktu untuk melakukan ruminasi. Proses ruminasi ini adalah proses mengunyah kembali hijauan pakan yang sudah dimakan oleh sapi dan dimasukkan ke dalam rumen. Nanti ada waktu dia untuk mengeluarkan kembali pakan tersebut dan mengunyah kembali pakan tersebut. Ini adalah disebut dengan proses ruminasi. Kita harus perhatikan bahwa hanya karena sapi itu berhenti makan, jadi kalau dia berhenti makan tidak berarti bahwa dia kenyang. Kita harus lihat bagaimana keadaan pakan yang kita berikan, berapa jumlah pakan yang diberikan atau kita berikan kepada ternak tersebut. Jadi kita harus perhatikan. Pada sistem potong angkut, hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita harus memastikan ternak itu mendapatkan pakan yang cukup tersedia pada kandang, pada tempat pakan, baik siang maupun malam, sehingga sapi itu bisa makan pada siang hari, melakukan proses istirahat, proses ruminasi, kemudian sore hari, malam hari juga sapi itu akan tetap makan. Sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan pertumbuhan dan produksi ternak yang bagus. Kalau ternak
makan atau pakan ternak terutama berasal dari penggembalaan, maka biarkan sapi itu atau berikan waktu sapi untuk menggembala setidak-tidaknya 6 sampai 9 jam dalam sehari. Faktor-faktor pembatas suplai dan kualitas pakan dalam sistem tanaman ternak pada peternak tradisional. Kita tahu bahwa peternak tradisional ini umumnya adalah peternak-peternak yang melakukan aktivitas pemeliharaan sapi apa adanya dengan insting mereka lakukan pemeliharaan sapi, sehingga seringkali pengetahuan mereka itu menjadi terbatas. Yang pertama, peternak itu kurang pengetahuan tentang pentingnya kualitas pakan yang baik untuk produksi sapi. Jadi peternak umumnya akan mengandalkan pada penggembalaan umum. Jadi sapi memilih sendiri, makan sendiri, mencari sendiri pakannya, dan kemudian mengandalkan pada rumput alam. Jadi tidak ada pengetahuannya tentang pakan-pakan yang berkualitas. Bahwa ada pakan yang berkualitas yang dapat dibudidayakan atau dikembangkan untuk diberikan sebagai pakan sapinya. Kemudian yang kedua, peternak kurang akses untuk spesies hijauan yang berproduksi tinggi. Jadi dia tidak punya akses untuk mendapatkan benih atau bibit hijauan yang berproduksi tinggi. Atau kalau dia mengetahui tentang spesies hijauan yang berproduksi tinggi, dia terbatas lahan untuk menanam rumput berkualitas dalam sistem tanam intensif, karena sebagian besar atau hampir seluruh lahannya akan digunakan untuk menghasilkan atau menanam tanaman pertanian untuk tanaman pangan. Kemudian yang ketiga, seringkali kondisi iklim yang dihadapi oleh petani itu atau petani peternak itu sangat sulit. Jadi misalnya curah hujan rendah, kemarau panjang, kemudian tanah-tanah yang tempatnya dimiliki itu miskin unsur hara. Sehingga dengan demikian faktor-faktor pembatas ini menyebabkan mereka memiliki keterbatasan di dalam memelihara ternak mereka yang dipelihara secara tradisional. Kita lihat di sini beberapa hal yang membatasi produksi ternak, terutama dalam hal suplai pakannya. Suplai dan kualitas pakan yang tidak cukup pada musim kering adalah kendala utama untuk produksi ternak. Kita lihat di sini. Jadi pada musim kering ini, pada musim kemarau. Jadi ini misalnya di Sumbawa, kita lihat mulai dari bulan Juni, atau sesudah puncak musim hujan itu pada bulan April, kemudian bulan Mei, Juni, Juli mulai menurun, dan kemudian mencapai puncaknya pada sekitar bulan Oktober, November sebelum hujan datang. Jadi ini menjadi faktor pembatas pada produksi ternak. Sama, ini di Sumbawa. Kemudian ini adalah, kalau kita lihat yang di sebelah kanan ini adalah kondisi berat badan dari sapi. Kita lihat pada bulan Januari rada, kemudian ketika pakan mulai membaik, maka pada bulan Maret, jadi di sini tersediaan pakan sudah banyak, pertambahan berat badannya naik sampai bulan Juni, Juli, kemudian bulan Agustus pakan mulai turun, tersediaan pakan mulai turun karena musim kemarau, dan turun terus sampai September, Oktober, dan sampai bulan November dan Desember mencapai puncaknya penurunan berat badan. Sampai kemudian musim hujan, dan nanti berat badan itu akan naik kembali pada mulai bulan Februari, Maret, seterusnya. Jadi ada seasonal, ada tren penurunan dan kenaikan berat badan sapi yang dipelihara pada sistem tradisional. Nah, tapi ada juga penurunan berat badan yang disebabkan karena kesibukan bercocok tanam daripada petani pada musim hujan. Jadi walaupun pakan banyak pada musim hujan, tetapi terjadi penurunan berat badan. Itu akibat apa? Karena kesibukan petani. Petani sangat sibuk melakukan usaha pertaniannya, sehingga
pemberian pakan, ketersediaan pakan bagi ternak pada sistem potong angkut itu menjadi agak berkurang, sehingga pada bulan-bulan justru musim hujan ketika banyak tersedia hijauan, tetapi berat badan sapi turun akibat karena kesibukan bercocok tanam, sehingga perhatian terhadap sapi menjadi berkurang. Ini penyebabnya. Nah, kalau kita mau merencanakan kebutuhan sapi, bagaimana kita menghitung sumber hijauan di sini? Kalau kita lihat bahwa seekor sapi dengan berat 250 sampai 300 kg membutuhkan pakan sekitar 7 sampai 10 kg bahan kering, ya. Atau sama dengan sekitar 3.000 kg pakan dalam bahan kering dalam 1 tahun. Atau kalau menggunakan segar, maka dia butuh, tadi kita kan berat 300 kg, maka dia butuh 30 sampai 45 kg segar. Ini setara dengan sekitar 12.000 kg atau sekitar 12 ton untuk setiap ekor setiap tahun untuk pakan segar. Nah, kalau kita melihat produksi dari hijauan, dari rumput, maka rumput seperti rumput gajah, rumput mulatto, brachiaria atau paspalum itu akan menghasilkan sekitar 30.000 atau 30 ton sampai 40 ton pakan kering per tahun. Atau kalau kita breakdown dia menjadi 10 are atau sekitar 1.000 meter persegi, maka dia akan menghasilkan sekitar 3.000 sampai 3.000 sampai 4.000 bahan kering untuk setiap 1.000 meter persegi lahan. Nah, ini setara dengan 120 kg atau 120.000 kg, 120 ton hijauan segar per tahun, ya. Atau sekitar 12 ton hijauan segar untuk sekitar 0,1 hektar atau 1.000 meter persegi. Sehingga dengan demikian, kalau kita atau kalau peternak itu memiliki sumber pakan seluas 0,1 hektar atau 10 are, 1.000 meter persegi yang ditanami rumput gajah atau rumput mulatto, rumput paspalum atau lamtora atau legum, maka secara potensial lahan ini dapat menyediakan 100% kebutuhan pakan hijauan untuk 1 ekor sapi dewasa selama 1 tahun. Atau 100% kebutuhan pakan hijauan untuk 2 ekor sapi dewasa dipelihara selama 6 bulan. Atau 50% dari kebutuhan 2 ekor sapi selama 1 tahun. Jadi kalau punya 2 ekor sapi, maka 50% kebutuhan yang terpenuhi. Atau 100% kebutuhan hijauan pakan untuk 2 atau 3 ekor sapi lepas sapi selama 1 tahun. Jadi karena ini sapi lebih muda, umurnya lebih muda, beratnya lebih kecil, sehingga kebutuhannya tentu lebih kecil. Jadi kalau tadi 10 are itu bisa untuk 1 ekor sapi dewasa berat 300, maka tentu bisa untuk 2 sampai 3 ekor sapi muda dengan berat sekitar 140 sampai 150 kg untuk kebutuhan 1 tahun. Demikianlah kuliah kita untuk bagian kedua untuk pakan hijauan sapi pada sistem potong dan angkut. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.